Shalom guys, jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Fani Paendong. Hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan dalam masa muda kita. Namun sebaiknya sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari teman-teman ambil catatan, boleh catat rema setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan, remanya itu akan membuat iman kita bertumbuh. Dan setiap kita pasti memiliki rema yang berbeda-beda. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati nurani kita, dan mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali datang untuk belajar firman Tuhan. Kami mau bertumbuh iman kami dalam masa muda kami, sehingga hidup kami, masa muda kami menjadi lebih maksimal, bukan untuk kami tapi buat kepentingan kerajaan surga. Bahkan biar nama Tuhan dimuliakan, dan keluarga kami pun dapat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Bound. Dengan judul Bound, yang artinya adalah terikat. Ya, terikat. Nah, baiklah kita membukanya di dalam firman Tuhan, Injil Matius pasal 19. Saya akan membacakan buat kita bersama-sama. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Orang muda itu bertanya, "Perintah yang mana?" Lalu jawab Yesus, kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya," semuanya itu telah kuturuti. Ini orang muda berkata dan menjawab kepada Yesus, "Apalagi yang masih kurang?" 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna," lihat ya, "jikalau engkau hendak sempurna," kalau kamu mau sempurna, sederhananya seperti itu, Yesus katakan kepada orang muda, "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Orang-orang yang dianggap remeh oleh dunia, dipandang hina oleh dunia. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." 25. Lihat baik-baik. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Siapa nih yang dapat diselamatkan? Karena murid-muridnya berpikir bahwa sulit sekali untuk bisa melakukan apa yang Yesus katakan tadi. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Saya percaya teman-teman muda pasti sudah berulang-ulang kali membaca bahkan mendengar cerita tentang orang muda yang kaya ini. Dia masih muda, dia kaya raya, dan dia katakan, Alkitab katakan maksudnya di sini adalah dia sudah melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Orang muda ini berpikir bahwa hidupnya itu sudah lebih baik daripada orang lain.
orang muda itu berpikir bahwa hidup gue lebih baik sudah daripada yang lain. Daripada teman-temannya, daripada mungkin orang tuanya, bahkan daripada lingkungan-lingkungan sekitarnya yang dia tinggali, yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dia sudah melakukan semua hukum Taurat. 10 perintah Allah sudah dia lakukan. Guys, dengar baik-baik. Kadangkala sebagai orang muda, kita berpikir bahwa hidup kita, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang mungkin sudah dari lahir menjadi Kristen, lalu kita berpikir bahwa hidup kita menjadi lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Dan kita berpikir bahwa jalan kita sudah lurus. Dan kita berpikir bahwa tidak ada lagi yang harus kita perbaiki. Tidak ada lagi yang harus diintrospeksi, dikoreksi, dievaluasi dalam masa muda kita. Amsal 21 ayat 2 katakan, Amsal 21 ayat 2 katakan, setiap jalan orang adalah lurus. Lihat ya, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Lihat ya, menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya pun waktu membaca firman Tuhan ini, saya pun mengevaluasi diri saya. Jangan-jangan yang saya pikir lurus, tapi kata Tuhan itu bengkok. Tuhan yang menguji hati kita masing-masing. Dengar orang muda, Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Karena apa yang kita simpan dalam hati itu akan keluar melalui perkataan kita, melalui ucapan kita. Nah, hari ini kita melihat ada 3 poin penting yang saya ingin bagikan kepada teman-teman dari cerita ini. Yang pertama, tadi di awal kita baca bahwa orang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Orang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan. Nah, yang pertama kita belajar di sini ternyata bertanyalah untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Waktu orang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, ya lihat ya, pertanyaan ini ternyata harusnya menjadi sebuah bahan untuk dia mengintrospeksi diri, untuk dia mengetahui dirinya apakah dia sudah benar atau masih ada yang harus diperbaiki. Seharusnya seperti itu. Nah, ada pepatah mengatakan begini, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Ketika kita mungkin dalam perjalanan kita ingin mencari sebuah alamat lalu kita tidak tahu ya alamat tersebut, maka biasanya kita akan bertanya kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, teman-teman yang Tuhan kasihi, sejatinya bertanyalah supaya kita memiliki sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Harusnya pertanyaan kita itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, bukan bertanya untuk memuji eksistensi kita. Hari-hari ini kita sedang bertanya kepada siapa? Bertanya kepada pemimpin rohanimu, pembina rohanimu, engkau bertanya kepada temanmu, engkau bertanya kepada orang tua, atau bertanya kepada guru atau dosenmu, atau kepada atasanmu. Nah, pertanyaannya ada begini. Apakah pertanyaan itu yang engkau lontarkan, yang engkau ucapkan itu untuk menambah pengetahuan, memperbaiki dirimu menjadi lebih baik? Atau pertanyaan itu untuk menunjukkan eksistensi kita, supaya kita diakui, supaya kita dibenarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita buat, supaya dibenarkan. Padahal kalau kita kembali kepada sejatinya pertanyaan, itu untuk memperbaiki diri, untuk mengetahui sesuatu yang memang belum kita ketahui. Itu pertanyaan. Nah, orang muda itu bertanya seolah-olah menganggap bahwa hidup aku sudah lebih baik daripada orang lain. Bahkan pertanyaan itu pun dia berpikir Yesus akan senang dengan pertanyaan itu. Guys, dengar baik-baik. Mari, kalau engkau bertanya hari-hari ini, bertanyalah supaya kita hidupnya siap untuk dikoreksi, siap untuk diperbaiki. Dan jangan malu untuk bertanya.
Jangan malu untuk bertanya. Karena ada begitu banyak di dalam dunia ini yang kita tidak ketahui dan masih menjadi sebuah misteri. Dalam masa muda kita ada begitu banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Namun ketika kita mengetahuinya itu pun harus dikembalikan, bertanya kembali apakah ini yang Tuhan kehendaki. Apakah ini yang Tuhan mau. Jangan malu untuk bertanya. Bertanya itu bukan tandanya saya dan saudara itu lemah. Tapi bertanya itu tandanya kita kuat. Ya, kita kuat. Kenapa? Karena pertanyaan itu untuk membuat kita menjadi lebih baik. Mungkin sesaat waktu kita bertanya kelihatan seperti orang bodoh. Mungkin ketika sedang bertanya kelihatan sesaat hidup kita seperti orang yang tidak tahu apa-apa atau bodoh. Namun akan menjadi lebih baik daripada kita tidak bertanya dan akan menjadi bodoh selamanya. Ya, menjadi bodoh selamanya. Sama ketika kita belajar di sekolah atau di kampus, ketika ada sesuatu yang kita tidak mengerti yang diajarkan oleh dosen, oleh guru kita, maka kita akan bertanya. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Dan ketika mungkin ada tes, ada ujian, kita bisa menjawabnya dengan benar dan tepat. Nah, bahkan kita tahu bersama acara Oprah Winfrey. Ya, acara Oprah Winfrey. Dia adalah seorang entertainment terkaya saat ini di tengah dunia ini. Pekerjaannya itu cuma bertanya. Setiap bintang tamu yang datang, dia cuma bertanya. Dia gali begitu banyak. Seperti acara kita mungkin di Indonesia, Kick Andy, bertanya, hanya bertanya, menggali. Nah, apa salahnya kalau kita memang harus bertanya kepada orang-orang yang tepat? Kepada Tuhan pun kita harus bertanya, supaya kita tidak tersesat. Karena ada banyak blind spot, ada area-area, daerah-daerah yang buta yang kita tidak ketahui. Dan kita butuh bertanya kepada Tuhan dan orang-orang yang tepat untuk dapat mengetahui daerah-daerah yang tidak dapat dilihat sendiri oleh kita. Daerah-daerah yang misteri, daerah-daerah yang buta, yang memang kita harus bertanya baik kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang sekitar kita. Jadi kalaupun kita bertanya bukan untuk membenarkan diri kita, tapi kita bertanya untuk diintrospeksi, untuk diperbaiki diri kita. Amin. Yang kedua kita belajar di sini dari orang muda ini, cara pandang manusia itu berbeda dengan cara pandang Tuhan. Orang muda ini sekali lagi berpikir bahwa dia sudah lebih baik dari yang lain, tapi ternyata Tuhan memandang berbeda. Tuhan menilai orang muda ini harus diperbaiki hidupnya, motivasi hidupnya, bahkan apa yang semua dia kerjakan harus kembali kepada sejatinya yang Tuhan mau. Manusia hanya mampu memandang 500 meter di depan matanya, tetapi Tuhan mampu memandang 500 kilometer di depan mata manusia. Wow, saya bangga saya punya Tuhan yang mampu melihat jauh ke depan daripada cara pandang saya sebagai seorang manusia. Nah, teman-teman yang Tuhan kasihi, milikilah cara pandang seperti cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita sebagai orang muda, sebagai manusia. Karena cara pandang kita, cara berpikir manusia itu terbatas, dan manusia seringkali melihat apa yang ada di depan mata. 1 Samuel pasal 16 ayat 7, 1 Samuel pasal 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati orang muda itu. Dan Tuhan juga melihat hati kita. Tuhan menilai hati kita. Apakah hati kita betul-betul selaras dengan hatinya Tuhan? Apakah cara berpikir kita selaras dengan cara berpikir Tuhan? Mari orang muda, tanggalkan keakuanmu, tanggalkan kepentingan pribadimu,
tapi kenakanlah kepentingan Tuhan dan kenakanlah hati Tuhan, cara berpikirnya Tuhan. Amin. Yang ketiga, ini poin penting, poin terakhir yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Poin ketiga, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Orang muda ini, ketika mendengar perkataan Yesus, Alkitab katakan dia pulang dengan hati yang sangat sedih. Kenapa? Karena jawaban ekspektasinya itu berbeda dengan apa yang dia harapkan. Mungkin dia berpikir bahwa Yesus akan memuji sikap, memuji hidupnya. Namun ternyata Yesus berkata, satu yang masih kurang. Jual apa yang kamu miliki dan bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Lihat, Allah mau seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mazmur 97 ayat 7 katakan begini, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadamu. Artinya begini, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah berhala, dia akan dipermalukan. Dan kita perlu ketahui bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. That's true. Saya setuju. Tapi Allah yang kita sembah juga Allah yang maha kudus. Allah yang tidak mau diduakan. Allah yang tidak mau menjadi nomor kesekian dalam hidup kita. Dia mau kita menjadi seorang penyembah sejati. Dia mau tidak ada satupun di dalam hati kita yang memisahkan kita dengan Dia. Dengan kasih Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi seorang penyembah. True worship. Kata worship itu berasal dari dua kata. Worthy or worth. And Skype atau ship. Nah, kata worth itu artinya nilai atau harga atau penting. Lalu kata ship itu sendiri artinya kondisi atau posisi. Jadi, kata worship memiliki arti, worship is the meaning, siapa atau apa yang memiliki posisi atau keadaan yang paling penting, yang paling bernilai dalam hidup kita. Siapa hari-hari ini yang paling penting, yang paling bernilai, yang tinggal dalam hidup kita. Ingat baik-baik, Allah kita Allah yang maha kudus, Allah yang tidak mau diduakan. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Selain Tuhan, siapa yang menjadi nomor satu dalam hidup kita? Mungkin pacar kita, mungkin hobi kita, mungkin pekerjaan, bahkan mungkin pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan mungkin ambisi-ambisi passion yang kita kerja sedemikian rupa sampai kita lupa bahwa kita sejatinya harus kembali kepada panggilan semula. Kita adalah seorang worship, penyembah, worshiper. Sumber jauh lebih berharga daripada produk. Pencipta lebih tinggi daripada ciptaannya. Karenanya sembahlah sang pencipta, bukan menyembah yang diciptakannya, teman-teman. Saya berdoa lewat khotbah singkat Youth hari ini kita kembali belajar bahwa mari bertanyalah kepada Tuhan dan kau siap diintrospeksi. Atau bertanyalah kepada pemimpin-pemimpin rohanimu untuk engkau mau dievaluasi lebih baik. Yang kedua, kita belajar di sini ternyata kita harus memiliki cara pandang seperti cara pandangnya Tuhan. Seperti berpikirnya Tuhan, seperti hatinya Tuhan. Dan yang ketiga, jangan izinkan satupun dalam dunia ini yang mencoba memisahkan kita dengan kasih Kristus, memisahkan kita dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Jangan terikat dengan dunia ini, tapi terikatlah dengan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama tundukkan kepala. Kita sama-sama belajar firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan juga ini datang buat saya, bukan hanya buat teman-teman, supaya kita sungguh-sungguh menjadi lebih berkenan. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, tidak seperti orang muda tadi, dia pulang dengan hati yang sedih. Tapi selesai firman Tuhan disampaikan, kita memiliki hati yang bersukacita, hati yang
penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita mau diperbaiki, kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat hari ini. Kami belajar supaya kami menjadi orang-orang muda yang berada di dalam jalan Tuhan. Kami tidak mau hidup dengan pemikiran kami, tapi kami mau hidup dengan cara pandang Tuhan, berpikirnya Tuhan. Kami tidak mau terikat dengan apapun yang coba merusak hubungan kami dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, tahirkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Thank you guys, sampai ketemu minggu depan di dalam khotbah singkat Youth. Tuhan Yesus nolong, memberkati. Silakan share firman Tuhan ini kepada setiap teman-teman yang memang teman-teman memiliki komunitas, bahkan di gereja lokal kalian masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.